Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana sayyidasy syuhur wa dha'afa fihi al-hasanati wal ujur. Arsala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam bil huda wan nur wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin nusyur. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin yang sama-sama berbahagia. Alhamdulillah, pada malam hari yang berbahagia ini, di malam Kamis tanggal 20 dari bulan suci Ramadan tahun 1446 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan taufiknya, kita bisa hadir untuk sama-sama melanjutkan kegiatan kita dalam program Cerdas Ceramah Ramadan berseri dalam tema Asmaul Husna, yaitu menyelami nama-nama Allah, yarhamukallah, menyelami nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah. Alhamdulillah, pada malam hari yang berbahagia ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita, dan kemarin kita sempat uzur untuk tidak melanjutkan, dan ini juga ingin menyampaikan kepada seluruh jamaah, baik yang menunggu secara offline maupun yang menunggu kajian kita secara online, bahwa ceramah tarawih itu hukumnya tidak wajib, ya. Hukumnya tidak wajib, dan dia adalah penyempurna saja atau sebagai nasihat, sehingga memang perlu untuk ditinggalkan sesekali sebagai simbol bahwa dia adalah bukan sesuatu yang mesti ada, harus ada. Kalau pengurus masjid yang lain misalnya sudah menjadwalkan penceramah di malam pertama, 2, 3 sampai selesai, kemudian ada satu penceramah yang menelpon dan uzur untuk tidak bisa hadir, maka pengurus masjid tidak perlu mencari pengganti. Ya, pengurus masjid tidak perlu mencari pengganti karena memang ini bukan sesuatu yang wajib. Yang ada adalah jamaah diinstruksikan untuk langsung melaksanakan sholat tarawih. Ya, seandainya kita menganggap ini sesuatu yang harus, ya maka sebenarnya kita bisa dengan cara online. Ya, bisa kita mengadakan online kemarin, tapi kita tidak menginginkan itu karena supaya mengetahui bahwa ini tidak sesuatu yang mesti ada, ya, bukan sesuatu yang wajib. Untuk itu, ya, kemarin kita tidak sempat lanjutkan, dan alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa lanjutkan. Baik, jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, ada dua pembahasan pada malam hari ini yang kita akan bahas. Pembahasan yang pertama, kita akan menutup Asmaul Husna pada tahun ini dan akan membahas sedikit dari poin-poin panduan i'tikaf, ya, poin-poin tentang panduan i'tikaf. Bahasan yang pertama adalah kita lanjutkan Asmaul Husna kita. Sekarang kita akan bahas pada dua nama Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, yang mana pertemuan yang lalu telah kita sebut dua nama Allah, yaitu Al-Jabbar dan Al-Mutakabbir, ya. Al-Jabbar dan Al-Mutakabbir, yang mana Al-Jabbar artinya yang maha berkuasa. Allah Subhanahu wa taala yang menguasai segala hal. Allah yang menguasai segala urusan-urusan hambanya. La haula wala quwata illa billah. Tiada Tuhan atau tidak ada daya dan kekuatan kecuali datang dari Allah. Dan ini disebutkan sekali dalam Al-Quran, yaitu di surah Al-Hasyr ayat 23. Dan juga Al-Mutakabbir sama, ya, yang artinya yang maha sombong. Dan telah kita sebutkan bahwa sifat Allah itu berbeda dengan makhluk, ya. Dan Allah itu paling berhak untuk bersifat sombong, ya. Allah berhak untuk bersifat sombong, ya, kepada seluruh ciptaannya, dan sifat ini menunjukkan kemuliaan Allah,
Ya, semua nama-nama Allah itu indah, semua nama-nama Allah itu baik. Maka jangan dipikir sombong ini seperti sombongnya manusia, angkuh, ya, merendahkan orang, tidak menerima pendapat orang, menghina orang. Bukan sombong yang dimaksud itu, tetapi ini sombong yang sangat berkaitan dengan sifat Allah yang maha mulia, ya, yang mana Allah yang bisa bersombong dengan sifatnya, yang bisa mengatur segala urusan-urusan hambanya, ya. Sehingga salah satu kaidah yang penting dalam Asmaul Husna adalah jangan pernah samakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan lanjut dua nama Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Yang pertama adalah Al-Khallaq, ya. Yang pertama adalah Al-Khallaq, yang artinya yang maha pencipta, ya. Yang artinya yang maha pencipta. Al-Khallaq ini disebutkan dua kali dalam Al-Quran, ya, disebutkan dua kali dalam Al-Quran. Salah satunya adalah di surah Al-Hijr ayat 86. Surah Al-Hijr ayat 86, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha huwal khallaqul alim. Sesungguhnya Allah itu dialah yang maha menciptakan lagi maha mengetahui. Al-Hijr ayat 86, ya. Hal min khaliqin ghairullah. Dalam surah Fatir ayat ketiga Allah berfirman, apakah ada yang menciptakan, apakah ada yang pencipta ghairullah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini tidak ada jawaban setelahnya, yang mana memang pertanyaan ini tidak memerlukan jawaban, tidak perlu mengatakan na'am dan tidak perlu mengatakan la, sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Kalau ada hal, maka mestinya ada na'am atau ada la. Tetapi ketika pertanyaan itu mengatakan apakah ada yang pencipta selain Allah, ini tidak perlu dijawab, karena sudah jelas dan sangat terang bahwa tidak ada yang bisa menciptakan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Beda antara membuat dengan menciptakan. Menciptakan ini sesuatu yang memang dahulunya tidak ada menjadi ada. Langit diciptakan, bumi diciptakan, bintang diciptakan. Karena kenapa? Tidak ada contoh sebelumnya. Tidak ada orang mengatakan membuat langit, membuat bumi, tidak ada. Membuat itu adalah sesuatu yang sudah ada contoh sebelumnya. Membuat roti, karena ada contoh sebelumnya, ya. Membuat rumah, sudah ada contoh sebelumnya. Tetapi menciptakan, maka ini sesuatu yang belum ada sebelumnya. Nabi Adam itu tidak ada, kemudian Allah ciptakan. Nah, manusia yang paling pertama adalah kakek kita bersama, yaitu Nabi Adam alaihissalam, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Az-Zariyat ayat 56. Ahsantum. Dan itu tujuan kita hidup di dunia ini, untuk senantiasa sujud dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang hidup di dunia ini bukan untuk menyembah Allah, berarti dia salah tujuannya hidup. Dia salah rel, salah jalannya, dan memang harus diluruskan jalannya. Dan apa kata Ibnu Abbas tentang ayat ini? Apa maksud tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali menyembah kepadaku? Maksudnya, kata Ibnu Abbas sebagai penafsir yang paling kuat dari kalangan sahabat, adalah mentauhidkan Allah. Menyembah itu sama dengan mentauhidkan Allah, ya. Maka ya, seorang muslim yang benar adalah selalu menjadikan Allah sebagai tempat tujuannya dan tempat bergantung dari segala masalah-masalahnya. Kemudian yang kedua adalah Al-Khaliq. Al-Khaliq ini disebutkan 11 kali dalam Al-Quran,
Ya, 11 kali dalam Al-Quran. Salah satunya adalah di surah Al-Hasyr ayat 24. Surah Al-Hasyr, yarhamukallah, surah Al-Hasyr ayat 24. Ya, ini salah satu disebutkan dari 11 kali disebutkan oleh Allah. Huwal khaliqu al-bari'ul al-musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Surah Al-Hasyr ayat 24. Yang mana al-khaliq ini artinya yang menciptakan. Ya, Allah yang menciptakan segala hal. Jadi yang pertama tadi al-khallaq itu pencipta, yaitu Allah, zatnya Allah. Kalau ini al-khaliq yang menciptakan segala makhluk, ya, bukan hanya manusia. Makhluk itu bukan hanya manusia, ya, ada tumbuhan, ada hewan, ada planet, ada bumi, langit, dan ada manusia, jin, ya. Dan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita baru pertama kali masuk di sebuah daerah, masuk di kampung orang, ataukah kita singgah di sebuah tempat, lagi safar kita singgah untuk buang air, maka jangan lupa doa ini. Abada a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung. A'udzu artinya apa? Aku berlindung bikalimatillah, dengan kalimat-kalimat Allah, tamati yang maha sempurna, tamat, sempurna. Min syarri ma khalaq, min dari syarri keburukan ma khalaq, apa yang engkau ciptakan. Maka kita berlindung dari semua nama-nama Allah yang indah, ya, semua nama-nama Allah yang indah, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Musawwir, ya, semuanya. Dengan dari apa? Kita berlindung dari apa? Dari keburukan-keburukan makhluk Allah yang Allah ciptakan, dari gangguan bangsa jin, dari gangguan jin yang usil, dari gangguan binatang, ya, buas yang bisa mengambil nyawa kita atau bisa mencelakakan kita. Kita baca doa ini. Masuk di sebuah daerah baru, kita diundang misalnya kemana, ada pengantin, kita baru masuk di tempat itu, baca doa ini. Turun dari mobil, turun dari motor, baca doa ini. Kita safar ke Makassar, singgah di rest area, buang air atau pergi makan, maka kita baca doa ini. Jangan-jangan kalau kita tidak baca doa ini, kita naik mobil, dia naik mobil juga. Kita masuk hotel, dia masuk hotel juga. Setelah itu kita bangun jam 2 di hotel biasanya, ya. Kalau kita mungkin baru menginap di suatu tempat, tidak langsung nyenyak. Jam 2 bangun, masuk ke WC, nyalakan lampu di belakang dia. Cermin di depan. Tidak ada. Astagfirullah. Jadi ini, ya, adalah, ya, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Diajarkan anak-anak kita ini untuk membaca doa. Ini doa dari, ya, ketika kita masuk di kampung yang baru atau ketika kita singgah di sebuah tempat. Ya, tidak mesti dalam keadaan safar, dimanapun kita kalau singgah, baca doa yang tadi untuk terhindar dari semua godaan-godaan syaitan yang bisa mengancam nyawa kita atau, ya, yang ada dalam tubuh kita. Karena biasa itu kita lupa baca doa, seperti naik motor malam-malam, dia bisa naik motor kita. Jadi itu pernah ada cerita, ya, dia ini singgah di WC, kemudian dia berangkat, dia starter motornya, dan dia rasakan ada, ya, seperti suara anak kecil di belakang, ya, kayak suaranya Upin Ipin begitu, ya. Ternyata anaknya sedang nonton YouTube di belakang. Oh enggak, kan memang tidak ada anak-anak dia bawa, ya. Jadi itu bisa dirasakan kalau naik mobil, mungkin di kaca spion itu, jangki menghadap di kaca spion kalau malam-malam, apalagi di kaca bagian belakang itu kita lihat di, wah, ya, nauzubillah. Dan memang itu ada jin usil, ya, memang ada jin pengganggu yang memang siap mengganggu kita. Kita di dapur nggak ada orang, tiba-tiba gelas pecah, nggak ada orang ini, ya. Bisa jadi setan yang usil yang geser gelas itu. Setan bisa menggerakkan benda yang fisik, ya, kalau dia mulai lagi usil, tapi konsekuensinya kalau dia berbuat begitu, hukumannya berat di negaranya, di bangsanya itu berat hukumannya.
Dia pelanggarannya kalau dia menggeser benda kemudian bikin manusia kaget atau khawatir, dia kena hukuman di sana. Dia masuk di tubuh manusia, ya, dia memang mengganggu, tapi kalau dia kembali ke sana dia akan dihukum dan hukumannya berat karena dia telah melanggar aturan negaranya, undang-undang dasarnya dia langgar, Pancasilanya dia langgar, bahwa sila pertama itu tidak boleh nyebrang ke dunia. Itu sila pertama, tidak boleh nyebrang di dunia dari bangsa jin, ya. Jadi bangsa jin itu ada, dan memang ada jin baik dan ada jin buruk, ya. Jin baik itu yang menuntut ilmu, ya. Kita rasakan sekarang ini mungkin ada jin yang sekarang lagi belajar dengan kita. Syekh bin Baz rahimahullah taala itu ketika di majelis ilmunya dan ya, para murid-muridnya mengatakan, wahai Syekh, kayaknya di antara kita ini ada pernah duduk tapi tidak pernah kelihatan. Maksudnya dia ada di pengajian saja, setelah itu kita cari-cari, dia pulang ke pengajian cari tadi, mana tadi si fulan, tidak ada. Dan itu selalu begitu, tidak pernah kita dapat, hanya di pengajian saja. Misalnya kita menulis dari sudut sana, oh ya, mau ketemu sebentar, tapi setelah pengajian bubar kita cari, nggak ada, ya. Kata Syekh bin Baz, ya mungkin itu, belum mengatakan Syekh bin Baz mengatakan mungkin itu saudara kita dari bangsa jin yang ingin belajar menuntut ilmu dan saya izinkan untuk belajar. Jadi Syekh bin Baz itu punya murid dari bangsa jin, ya, Masya Allah. Jadi luar biasa, ya. Dan memang mereka ketika menuntut ilmu pulang itu berdakwah di bangsa jin. Dia dakwailah itu orang yang mengganggu biasa manusia, yang sering masuk ke tubuh manusia. Iya, untuk kesurupan dia dakwah itu nggak boleh begitu, kamu melanggar. Ya makanya kalau ada yang memasuki tubuh manusia, kita dakwah secara pelan, karena mereka juga itu punya hati. Kita boleh, jangan ke sini, jangan kamu ganggu orang. Kenapa kamu masuk di sini? Kamu pasti dihukum kan kalau sudah masuk di sini, ya. Ya, kami pernah begitu, ya. Jadi berdakwah asalnya itu memang lembut. Jangankan manusia, dengan jin itu harus lembut, tidak boleh kasar. Kapan kasar dia lari. Iya. Kita sampaikan jangan begitu, ya. Kami sampaikan kamu jangan masuk di sini karena ini kamu melanggar, ya. Melanggar kamu kan, dia bilang iya. Kenapa kamu masuk di sini? Dia pernah ganggu saya atau dia pernah kencing tapi dia tidak baca doa masuk WC. Dia bilang begitu. Teman yang sama dengan kami yang sama-sama pada saat itu dia bilang, bakar Ustadz, antum tenang dulu, jangan main bakar-bakar saja. Maksudnya itu kita interogasi dulu ini Pak, jangan pelan-pelan. Alhamdulillah dengan itu kita diskusi masuk di akalnya. Oh iya, saya keluar saja. Ya sudah, ayo bantu. Dari mana? Dari ujung kaki atau dari kepala mau keluar? Nah, biasanya begitu. Jadi dari kaki saja lebih mudah. Ya, kaki. Setelah baca, biasanya beri salam ya kalau sudah mau keluar. Assalamualaikum. Dia bilang sambil kita urut kakinya, lama-lama kik. Oh, masih di dalam. Ini main ini. Aku begini langsung bakar dia. Langsung alhamdulillah, iya. Ini sudah dia bilang tadi assalamualaikum warahmatullahi. Lama-lama kik. Ayo, masih di dalam ini. Katanya masih sudah mau keluar katanya. Nah, itu biasa ya, biasa begitu. Atau mengatakan ini ada ini buhulku di mana? Ada di Makassar, di sana cari. Padahal bohong. Jangan juga langsung dipercaya ya. Di mana kamu ini sebenarnya simpan jimatmu? Bilang ada itu di Makassar, itu di petaran, itu di bawahnya itu jembatan, itu kamu gali, bah. Anak kasih pekerjaan saja orang ini. Lanjutkan saja masuk di situ daripada kita subang gali, enggak ya. Enggak. Barakallahu fiik. Baik, jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia. Jadi itu Asmaul Husna yang kita sampaikan, ya. Kita meroja dulu ya sebelum kita pindah pada pembahasan berikutnya, ya. Kita meroja dari awal ya, dari Asmaul Husna. Taib. Yang pertama, Allah yang maha diibadahi. Kedua, Al-Ilah yang maha diibadahi. Yang ketiga, Ar-Rabb yang maha memelihara. Yang keempat, Ar-Rahman yang maha pengasih. Yang kelima, Ar-Rahim maha penyayang. 6, Al-Wahid yang maha esa. 7, Al-Ahad yang maha esa. 8, As-Samad tempat bergantung. 9,
Al-Hayyu yang maha hidup. 10. Al-Qayyum yang maha berdiri sendiri. 11. Al-Awwal yang pertama. 12. Al-Akhir yang maha akhir. 13. Al-Zahir yang maha nampak. 14. Al-Batin yang maha dekat. 15. Al-Azim yang maha agung. 16. Al-Kabir yang maha besar. 17. Al-Ali yang maha tinggi. 18. Al-A'la yang maha tinggi. 19. Al-Muta'al yang maha tinggi. 20. Al-Hamid yang maha terpuji. 21. Al-Majid yang maha mulia. 22. Badi'us samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. 23. Nurus samawati wal ard, pemilik cahaya langit dan bumi. 24. Zul jalali wal ikram, pemilik kebesaran dan karunia. 25. Malikil mulk, pemilik kekuasaan. 26. Al-Malik atau Al-Malik? Al-Malik yang maha berkuasa. 27. Al-Malik yang maha berkuasa. 28. Al-Quddus yang maha suci. 29. As-Salam yang maha kesejahteraan. 30. Al-Mu'min yang maha memberikan keamanan. 31. Al-Muhaimin yang maha memelihara. 32. Al-Aziz yang maha perkasa. 33. Al-Jabbar yang maha kuasa. 34. Al-Mutakabbir yang maha sombong. 35. Al-Khallaq yang maha pencipta. 36. Al-Khaliq panjang. Al-Khaliq yang maha menciptakan. Jadi insyaallah 36 ya. Alhamdulillah tahun ini kita membahas 36 Asmaul Husna. Ya, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan tahun depan insyaallah jika memberikan umur yang panjang.